adanya Danantara kah, MBG kah, ya kan, atau mungkin, program 3 juta rumah per tahun itu, Iya. nah itu nanti bisa mendorong investasi Indonesia gitu loh. Mmm. Dan nah, integritas dari orang-orang yang menjalankan, Iya, ya iya, kan. Track record-nya seperti apa, Pak? iya, Ya kan, track record-nya dari CEO-nya seperti apa, COO-nya seperti apa, dan dari CEO-nya seperti apa, gitu iya, loh. iya. Lalu juga bagaimana, integritas dari dewan pengawas, dewan pengarah, dan segala macam, Iya, ya iya, kan. Peristiwa seperti ini tuh tidak akan pernah terjadi, sering, Pak, iya, ya. Jadi kalau karena kita sudah udah lama di market, ini menurut saya adalah kesempatan emas. Kalau saya pribadi, kesempatan emas, ya kan, untuk masuk sebetulnya ke tadi sudah saya mengatakan ke market, ya kan, karena apa, sekarang ini PE kita tuh udah 11 kali PE, Pak. Itu the lowest compare to apa, sebelum, Covid. Nah, kan Bapak saat ini juga megang aset manajemen nih, Pak, ya, Ya. direkturnya aset manajemen. Kira-kira dari, Purwanto Asset Management sendiri, itu saat ini buy, hold, or sell? Nah, sekarang itu tergantung dari risk profile, ya kan, dan bagaimana penggunaan dana-dana dari investor tersebut, ya kan. Iya, Sekarang contoh kalau untuk cash flow, ya kan, kayak di Perbatos sendiri, Pak. Kita netnya untuk money market itu kalau memang untuk cash flow itu sekitar 5%-an atau setara 6,25 deposito. mmm, Lalu obligasi kita, reksadana pendapatan tetap kita, itu netnya itu sekitar 7%-an, ya kan, atau setara dengan deposito 8,75. Nah, kalau memang kita lihat reksadana saham, justru sekarang, apa namanya, mulai banyak masuk karena apa? Mereka ini lihat udah berapa how low can you go again gitu loh. iya, 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 Nah, justru sekarang ini NFAV-nya udah bener-bener rendah sekali, Pak. mmm, Nah, justru masuk saatnya seperti ini itu adalah bagus sekali dan mereka beberapa udah mulai masuk ke dalam, reksadana reksadana saham tersebut tersebut. ya, Karena ya, apa? Karena untuk dapat ya asumsi kalau memang nanti akan, apa namanya, terjadi pembalikan arah positif, apalagi dengan adanya Danantara kah, MBG kah, ya kan, atau mungkin, program 3 juta rumah per tahun itu, iya, nah itu nanti bisa mendorong investasi Indonesia gitu loh, dan mmm, juga akhirnya ke GDP Indonesia. mmm, Kalau itu memang benar-benar sejalan dengan apa yang diperkirakan, ya kan, ya bukan kita mau, apa namanya, bluffing ya, tapi iya. minimal 10% saya rasa saya akan dapat sih, Pak. GDP-nya? Bukan, Indonesia? maksudnya untuk investasi di Oh, reksadana saham atau investasi mungkin reksadana ya, saham. seperti itu, Pak. Iya, iya, Mhm. iya. Kalau menurut pertumbuhan ekonomi Indonesia GDP-nya? Nah, ini ada 2 menarik nih, Pak, ada 2 pandangan, ya Iya, kan. Karena, kalau memang kita lihat yang terakhir kan OECD, ya iya, kan, mereka justru, mengatakan menurunkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan menjadi 4,9 kan, iya, dan beberapa lagi housing, lalu, institutional, apa namanya, apa, organization mengatakan, sekitar 5%-an lah, iya. 4,9. Tetapi beberapa waktu lalu saya diundang, Pak, dalam suatu seminar, ya kan, dan waktu itu yang bicara itu adalah Pak Hasim, ya Oh, kan. oke. Pak Hasim, ya, dia bilang, apa namanya, autopilot Indonesia tumbuh 5%-an, ya kan. Nah, waktu kampanye, ya kan, Pak Prabowo mengatakan Indonesia bisa tumbuh ke 8%. Nah, Iya, Pak Hasim ngomong, "Dari mana, apa namanya, sisanya?" Ya kan. Saya hanya menyarikan aja ya. iya. Nah, 1,99% ya kan, itu tambahan dari MBG. Oh, Karena apa? Nanti akan ada, apa namanya, akan ada 30.000 dapur, ya kan, di seluruh Indonesia, dapur umum ya, dan itu akan menyerap 1,5 juta orang katanya, untuk mmm, tenaga kerja, ya kan. Dan nanti banyak terlibat itu adalah, apa, orang-orang sekitar, ya kan, penduduk-penduduk sekitar, UMKM segala macam, ya kan. Jadi itu 1,99% dari sana. Lalu kedua, eee, dari program 3 juta rumah, ya kan, per tahunnya, itu akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi sekitar 1,99%-an lagi, Pak. Ya. Jadi, apa namanya, at least katanya, ya kan, Indonesia biar tumbuh 8%. Itu yang kalau benar-benar tuh dijalankan, seperti itu, Pak. Walaupun pertanyaan adalah dari mana dananya dan dari mana, apa namanya, tanahnya itu seperti apa. Kalau kita tahu kan tanah itu udah terkapling-kapling. iya, Nah, jadi itu, Pak. Plus lagi dari Danantara. mmm, Nah, gitu. Jadi, kalau menurut Pak Hasyim, yang saya hanya mengutip, pernyataan beliau aja,
Indonesia akan tumbuh minimal 8% katanya. Kalau Tahun memang berapa, Pak, ah, kira-kira? Targetnya tahun berapa? ya mungkin menurut saya sih paling cepat itu sekitar tahun 2026 ke depan. Oh, Ya, jadi cepet loh, Pak. Tahun ya 2026 itu setahun lagi loh, Pak. setahun lagi, ya karena itu tadi, penerapan daripada MBG dan apa namanya, program 3 juta rumah per tahun ya kan, karena dikatakan udah ada investor dari Qatar yang akan bangun 2 juta rumah, lalu dari, Abu Dhabi dan segala macam, ya kan. Iya iya Plus lagi dari Danantara, ya iya kan. Nah itu nanti akan investasi di real sector yang salah satunya atau mungkin juga nanti di, financial market, seperti iya itu. iya Nah, jadi kata dia dia optimis akan tumbuh minimal 8%. Ya kita lihat. iya Nah, iya iya. seperti itu, Pak. Nah, tapi saat ini banyak orang yang, pesimis dengan Danantara, Pak. Ya. Menurut Pak Edwin gimana? Karena apa namanya, ya kondisinya justru pada saat Danantara diluncurkan, ternyata marketnya justru turun, Mbak. Ya. Menarik, Pak, menarik ya. Jadi ini pendapat saya ada pendapat pribadi, Pak, ya. Ya Jadi saya mengatakan seperti ini, karena begini, Pak, ketika kita bicara tentang suatu organisasi, ya kan, yang pertama itu adalah bagaimana tentang trust terhadap siapa yang menjalankan organisasi tersebut, ya ya kan. Itu pertama, Pak. Nah, banyak yang sekarang orang udah trust issue. Kenapa mereka trust issue? Karena kasusnya, Bumi Putra, Jiwasraya, dan segala macam. iya. Itu pertama, ya kan? Karena banyak dana pensiun yang memasukkan dana di sana, Iya kena kasus-kasus Asabri, iya Jiwasraya ya iya. kemarin ya, Taspen malah sekarang Taspen terakhir ya. kan Ini terakhir kan kan. dalam 1-2 tahun ini ya, Mas Iya, Ian? itu pertama. Iya. Lalu termasuk Pertamina kemarin kan, Ya, Pertamina itu salah satu, institusi akan masuk ke Danantara kan, gitu iya. loh. Dan uniknya 1 hari setelah Danantara di-launching, terungkap Pertamina gitu Iya kan. iya, Itu kan yang membuat masyarakat menjadi lebih worried lagi kan, itu Pak? dia, itu pertama, ya kan, masalah trust issue tadi. Kedua, Pak, yang terpenting buat, saya adalah integritas. Hmm, Nah, integritas dari orang-orang yang menjalankan, iya ya iya kan. Track record-nya seperti apa, Pak? iya Ya kan, track record-nya dari CEO-nya seperti apa, COO-nya seperti apa, dan dari CEO-nya seperti apa, gitu iya loh. Lalu juga bagaimana, integritas dari dewan pengawas, dewan pengarah, dan segala macam, iya ya iya. kan. Ketiga itu adalah berkaitan dengan integritas ada kredibilitas, Pak. Mmm, Nah, jadi 3 itu menurut saya tuh harus dibuktikan, gitu betul loh. betul. Oh ya, untuk supaya apakah, Danantara itu akan berhasil atau tidak, ya kan? Karena ini nggak main-main, Pak, akan mengelola katanya kan saya dengar 14.000 triliun, ya Ya, kan? gede banget, Pak. Ya gede banget, walaupun itu kan menjadi pertanyaan orang, karena kalau kita bicara bank kan 90% kan dana masyarakat, Pak. Betul. Nah itu, ya Dana kan? pihak ketiga, Dana pihak yang harusnya ketiga. nggak bisa dihitung ya. Nggak boleh dihitung ya kan. Ya Lalu juga pertanyaan adalah dari mana nih, ya kan, akan adanya apa, dana masuk dari dana tersebut, ya kan, itu ya pertanyaan, Pak. Nah, jadi dia harus menjawab 3 itu, Pak. ya Masalah bagaimana mengembalikan trust issue tersebut, masalah integritas, kan mereka punya track record, Pak. iya, betul betul. Dari, CEO-nya dan segala macam kan punya Ya track record, ya kan. Untuk mengelola perusahaan kecil aja, ya kan, track record-nya itu seperti apa. Nah, ini betul, mengelola masalahnya nggak main-main, Pak, 14.000, ya. ya kan, Dan itu triliun. menjadi SWF terbesar nomor 4 ya, Nomor 4 di di dunia, dunia. ya ya. Nah, Jadi, mereka bilang katanya ini kalau memang berhasil, hebat banget, tapi kalau memang ini gagal, selesai. ya ya Karena benar-benar pertaruhan, Pak. ya ya. Nah, lalu apa yang menjadi dari investor adalah, sudah ada belum sih konsep yang akan mereka lakukan atau mereka jalankan? Ya ya Nah, itu mesti dijawab secara jujur gitu loh. ya. Iya kan, bukan, "Oh, kita mau invest ini mau invest ini." Udah ada belum kajian mendalam dari hal tersebut? Iya Begitu loh, iya. Pak. Ada nggak sih udah ada blueprint-nya, si Danantara itu akan melakukan apa dalam waktu next, katakan nggak usah jauh-jauh, 5, 10 tahun mendatang. Iya iya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau itu hal-hal yang basic itu udah bisa dijawab, ya mungkin itu akan menjadi menjadi peluang, menjadi sentimen positif buat Indonesia secara keseluruhan nantinya, Pak, gitu. Tapi kalau memang itu nggak bisa dijawab dan ternyata quote unquote jadi, cash cow nantinya gitu ya,
Apalagi nanti kata ada orang mengatakan ini persiapan 2029 katanya kan gitu loh, ya kan. Ya, ya, Nah, ya, ini akan menjadi, isu baru lagi. ya, Nah, seperti itu. ya, ya. Gitu Pak kira-kira Nah, tadi. dengan kondisi seperti ini, Pak, kita sebagai investor di pasar modal, dengan kondisi saat ini, itu harus bagaimana, Pak? Menarik Pak. Jadi kalau menurut saya Pak ya, apa namanya, kita kalau kalau saya pribadi ya, kita harus memang tetap ini suatu peluang ya kan, nggak mungkin apa, begitu, semua beres jadi beres semua untuk saham-saham ya. Ya, Jadi kalau saya, kalau misalnya katakan ya kan, kan banyak orang kekhawatiran terkait dengan perbankan Indonesia ya kan. betul. Karena apa, BUMN terutama nanti akan menyalurkan KUR atau mendanai koperasi ya Ya, kan, nanti takutnya NPL meningkat, ya, write off meningkat, ya, NIM-nya turun ya ya, kan. ya. Nah, sehingga mereka banyak masuk ke swasta. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya saya investasi, kalau memang banking tetap, cuman banking yang di luar BUMN. Hmm, Itu pertama, ya, ya kan. Kedua, menurut saya adalah, apa namanya, emiten-emiten atau saham-saham yang memang terkait dengan program pemerintah. Seperti hmm, MBG tersebut adalah apa, kayak pakan ternak ayam kayak Charon Pokpan, Java, Java, ya kan, ya. Lalu juga terkait dengan susu misalnya apa, ada CMRY, CCBP, Cimori, Cimori, ada juga Ultra Jaya, ya kan. ya, Lalu juga dengan apa, Pak, dengan, emiten-emiten yang menjadi penghasil dolar, hmm, iya kan. ya, Karena apa? Karena ya bukan kita mengatakan akan, apa namanya, Indonesia akan, terjadi mungkin, kalau salah urus Pak ya, ya, terkait dengan banyak hal tersebut, nanti akan dolar kan akan menguat terhadap Indonesia. Nah, kita harus cari saham-saham memang dia earning-nya di dalam dolar, penghasil di dalam dolar. Itu salah satu adalah emiten CPO. hmm. Nah, tapi yang menarik, Pak, karena Bapak membahas antara US dollar dengan Indonesia Ya, yang kemungkinan naik, mhm, tapi pada saat kampanye daripada Trump, dia justru bilang akan membuat US dollar turun. benar, Di titik yang harapannya. lain, Pak Prabowo bilang rupiah akan menguat. Ya, Menurut Pak Edwin gimana? iya. Jadi, market itu kan, kalau kita bicara, apa namanya, market kita bicara ekspektasi daripada suku bunga dan bagaimana ekspektasi terhadap inflasi kan, salah satu penggerak daripada apa, nilai tukar kan. Nah, seperti itu ya. Ditambah lagi dengan, kondisi misalnya internal ya, baik dari kondisi ekonomi, ya makroekonomi kita yang kita tahu sekarang defisitnya, apa namanya, luar biasa sekali ya kan. Nah, kita akan tunggu nih, bagaimana kelanjutan tentang apakah akan terjadi defisit lagi nggak, apa namanya, ke depannya. Karena itu dituding, ada, defisit terjadi karena memang penerapan daripada sistem perpajakan baru, katanya dibilang gitu, Pak, ya. Ya, Nah, karena korteksnya macet, Pak, ya? ya, Mhm. jadi menurut saya sih mungkin ya, walaupun Trump seperti itu ngomong, ya kan, tetapi kalau emang, lawan daripada US dollar itu tidak, apa namanya, tidak kuat atau justru mengalami, pelemahan, ya bukan berarti, dolarnya akan mengalami pelemahan, justru bisa mengalami penguatan terhadap beberapa currency memang negaranya itu tidak mendukung, Pak. Iya, Buktinya apa, sekarang rupiah udah 16.500 kemarin sempat iya, 40-an kan, walaupun betul, sekarang di 490 lagi kan iya. gitu. Nah, tapi yang menarik, Pak, kalau memang banyak investor yang kemudian merasa ketinggian nih value-nya di Amerika, Mmm, dan betul Amerika akhirnya mungkin dibuat sebuah alasan resesi, entah resesinya karena apa. mmm, Kan yang tadi Pak Edwin katakan, akan terjadi capital outflow dari Amerika. dari Amerika ke negara yang lain. Iya, Apakah itu memungkinkan untuk membuat US dollar melemah? jadi melemahnya itu terhadap mungkin beberapa negara yang akan mengalami, apa namanya, penguatan dalam sisi ekonominya. Hmm, Itu bisa, apa bisa namanya, terjadi? bisa terjadi. Tetapi kalau memang lawannya dia negaranya itu ekonomi akan mengalami penurunan, dolar belum tentu mengalami penurunan, Pak. Iya. Nah, gitu. Tetapi Pak, kalau dari penjelasan Pak Edwin tadi, kalau memang GDP kita naik bisa 8% tahun Iya, 2026, tahun 2027, mhm. berarti Indonesia bagus dong? Harusnya bagus kalau itu semua berjalan dengan, yang kita perkirakan, Mbak. Nah, itu kira-kira Pak Prabowo kan mengatakan tuh, bisa ke 5.000, iya kan? Nah, itu menurut Pak Edwin bagaimana? Apa yang gimana, Bapak? US dollar. Oh, Sempat ada selentingan yang mengatakan seperti itu.
Dan waktu itu sempat tertulis sih, cuman saya nggak dapat yang itu, cuman selentingan aja. Nah, menurut Pak Edwin? Kalau untuk ke 5.000 menurut saya sih akan sangat berat sekali sih, Pak. Ya, Ya kita bicara realitas ekonomi akan seperti apa kan ya, ya. Kalau menurut saya sih mungkin kalaupun menguat, ya itu mungkin masih di level 16 ribuan sampai 15.500 kalaupun menguat, Pak. oh, cuman sampai Sampai 15,5. situ, sekitar segitu. Nggak akan terjadi seperti zamannya mungkin Bu Mega atau Pak SBY waktu itu ya, yang dari 16.000, 17.000, Habibie, Habibie ya, iya iya 16.000, 17.000 sampai turun sampai 8.000 ya. iya, itu Nah, akan berat. Berat, oke, ya. Karena apa? Ya kita harus membuktikan minimal tuh dari defisit anggaran. Kan orang takut sekarang katanya, defisit anggaran kita tuh akan lebih dari 3% kan, atau mmm, mendekati 3% kan, by regulation, by rule ya, by undang-undang kan gitu loh. ya, Nah, makanya saya mengatakan tadi, udah 2 bulannya kita defisit 31 triliun kan, gitu loh. mmm, Nah, ini kita lagi, pelaku pasar lagi akan pantau terus, ya, bagaimana perkembangan daripada defisit anggaran tersebut. Kalau emang nanti bisa mengurangi atau bahkan membuat positif, itu good news. mmm, Pasti nanti rupiah akan menguat, tapi kalaupun menguat menurut saya tidak akan terlalu tajam, nggak gitu akan loh. terlalu tajam Ya, ya. tapi kalau nanti sebaliknya defisit anggaran makin membesar, ya kan? Jadi, apa namanya, rupiah bisa makin melemah lagi, Pak. Iya, iya. Karena sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya dalam waktu 1, 2 tahun belakangan ini, sebetulnya kan rupiah itu bergerak antara 14.500 Iya, sampai 16.500. benar Nah, benar, Pak. saat ini kan aslinya kan sideways di situ kan, Pak. Iya, Nah, jangan sampai ini jebol kan, Pak. benar benar. Nah, kalau sampai ini nggak jebol, harusnya secara logika ke 14,5 itu memungkinkan sekali kan, Pak? Bisa aja, kalau Iya, memang nanti benar-benar bisa jadi 8%, wah, dalam sejarah Indonesia, Pak, ekonomi Indonesia tuh sejarah berdirinya ya, itu iya. maksimal tuh 7%-an, Pak. Mmm, Secara, kita lihat secara historis, Pak, ya. iya, iya, Kalau dia bisa break 7%, Pak, waduh itu luar biasa sekali, Pak. iya. Mungkin betul-betul bisa kembali ke 12.000 ya Ya kali ya? bisa Atau bisa. bahkan 10.000 Bisa memungkinkan ya bisa untuk itu aja ya? kalau emang itu benar-benar bisa mencapai tersebut. Tapi kalau emang nantinya justru, apa namanya, defisit makin membesar, lalu juga, apa namanya, MBG-nya nanti makin, banyak menelan biaya, lalu juga cutting anggaran di beberapa, tempat ya kan, lalu juga bagaimana tentang pendanaan daripada program-program tersebut itu makin nggak jelas, dan menurut saya sih bisa jebol 16,5 lagi, Mmm. gitu. Kalau sampai jebol, menurut Pak Edwin kira-kira akan lari sampai ke berapa? Wah, kalau namanya saya pengalaman di tahun 98, Pak. Iya. Saya waktu itu di treasury, di salah satu bank, ya kan. Waktu itu dolar tuh masih 2 ribuan, Pak. Mmm, Kita pikir tuh 3 ribuan itu udah hebat banget waktu itu. Tapi ternyata kan Bapak tahu sendiri iya. berapa rupiah Sampai sekarang. 16.000, Nah 17.000 itu, ya. Nah, jadi sky is the limit ya? the sky is the limit. No one can predict kalau memang, yang tadi beberapa kondisi ya yang mungkin unfortunate terjadi ya, the sky is the limit, Pak, gitu. Nah, oke. Berarti kita semua harus berdoa nih, supaya, semua program-program yang berjalan itu betul-betul berjalan dengan sangat Iya baik iya, dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. benar benar. Betul. Iya Oke, Pak. Nah, terima kasih sekali. Ini banyak banget insight-insight daripada yang Pak Edwin katakan. Nah, ini, eee, saya minta tolong Pak Edwin untuk memberi satu, kata terakhir, satu kalimat terakhir atau beberapa kata terakhir kepada para sobat SIP. Kira-kira apa yang harus dilakukan, eee, dalam kondisi saat ini, dalam kondisi apapun? iya. Jadi, ini menjadi pertanyaan juga realitas, Pak. Ya, Jadi saya kemarin baru dapat beberapa telepon juga ya kan, "Win, bagaimana nih saya harus, apa namanya, bersikap terhadap dana saya?" iya. Ya, Ada ke yang mengatakan sekarang cash is king, ya tapi ada yang mengatakan ini waktunya kita masuk. ya Kalau Pak Lo bilang ini kalau asing jualan, kondisi Indonesia no problem, itu adalah kesempatan emas untuk jadi kaya. ya Nah, yang benar yang mana nih? ya. Jadi menurut saya, Pak, ya, pertama kita harus melihat risk profile daripada, kita sendiri, investor itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, pertama kalau memang untuk mendapatkan moderat, ya kan, return, ya Ya, kan, itu mungkin kita bisa masuk, ya kan, ke reksadana pendapatan tetap, mmm, ya.
Yang tadi saya katakan di tempat Ya, kami itu sekitar, netnya 7%, ya kan. udah dia hampir 2 kali di atas deposito ya? Iya, ya itu pertama, ya Pak, Ya, kalau memang supaya cash flow-nya itu, apa namanya, investasi kita meningkat lah ya, ketimbang mungkin deposito, itu pertama. Kedua, ya kan, menurut saya sih kita bisa masuk, apa namanya, ke dalam reksadana saham atau kita beli langsung sahamnya. Tapi, mmm, kalau emang kita beli sahamnya langsung, nah kita mesti tahu nih saham apa, ya mmm, kan. Sementara kalau kita bicara reksadana kan kita bicara portofolio. Nah, ya, mumpung sekarang menurut saya NAV-nya lagi rendah, rendah-rendahnya, ya, ya itu. Karena apa? Nah, ini balik lagi nih, Bapak udah lama di market, saya udah hampir 25 tahun di market, Pak. Peristiwa seperti ini tuh sudah sering terjadi, ya, ya betul, kan? Dan kalau kita tarik ya garis daripada apa chart-nya, apa namanya, IHSG, IHSG ya kan, itu rata-rata IHSG tuh betul tumbuh per tahun tuh sekitar 13%, Pak, ya, ya. Jadi kalau kita lihat tuh trennya memang naik, tapi apa, trennya naik, tapi walaupun ada sedikit fluktuasi, tapi, arahnya ke depan mengalami kenaikan. Nah, ya, peristiwa seperti ini tuh tidak akan pernah terjadi sering, Pak, ya, ya. Jadi kalau karena kita sudah udah lama di market, ini menurut saya adalah kesempatan emas. Kalau saya pribadi kesempatan emas ya kan, untuk masuk sebetulnya ke, tadi sudah saya mengatakan ke market ya kan, karena apa, sekarang ini PE kita tuh udah 11 kali PE, Pak. Itu the lowest compare to apa, sebelum, Covid. average-nya biasanya kalau kondisinya biasa-biasa saja berapa, Pak? Sekitar, 14 sampai 15. 14 sampai 15. Ya, sekarang Kalau 11 sedang kali. bagus-bagusnya? Bagus-bagus bisa 16 kali, Pak. Wow, Ya, jadi lalu kedua, ya kan, banyak saham blue chip terutama itu dia sudah mencapai -2 standar deviasi atau justru sudah jauh lebih rendah ketimbang masa Covid. Padahal masa Covid kan kita tidak melakukan apa-apa gitu loh. ya, ya, Sementara aktivitas ekonomi kan ini terus berjalan. Jadi ini semacam persepsi mmm, gitu loh. Jadi kalau, kita tetap harus berpatokan terhadap valuasi, ya ya, kan. ya, Walaupun ya menurut saya sih adalah time frame-nya aja nggak diperpanjang, Pak. ya. Ya, Nah, ini sebagian dari sobat SIP ini, Pak, itu, eee, agak asing dengan istilah -2 standar deviasi. iya, Itu mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat mungkin, Pak? iya. Jadi, -2 jadi yang paling, normal itu adalah kita berada di titik nol. Ya, Nah itu, apa namanya, kondisinya berapa harga sahamnya itu di titik nol. Nah, mmm, sekarang itu sudah berada di -2, Pak. mmm, -2 itu berarti memang sudah sangat-sangat murah sekali gitu loh, oh, dari 2 standar jadi deviasi gitu. normalnya di nol, Dia ada nol, kalau ini -1 masih udah murah, udah murah, nah minus ini dua ini sangat murah? sangat murah dan kalau misalnya kita bahasa awamnya adalah harga saat ini, ya kan, valuasi saat ini tuh udah jauh lebih rendah, lebih murah ketimbang Covid. Nah, kemudian pertanyaannya, saat kita kemarin menyentuh angka indeks di 7.950, itu kira-kira standar deviasinya berapa, Pak? Oh, standar deviasinya, tergantung banyak itu adalah di level, eee, hampir +1 sampai +2 standar deviasi. Yang waktu itu. Yes, Jadi, apa 7.900. namanya, ini jaraknya jauh banget nih, Jauh Pak, ya. banget, Pak. Bisa sampai Sehingga sekitar 1.500 poin kan sekarang. ya ya, kalau kita bisa masuk saat ini apa namanya, berarti kemungkinan untuk beggar memungkinkan sekali, Pak, Sangat ya? mungkin. Sangat Sangat mungkin. mungkin. Jadi, Ya kalau emang mau agak aman, ya artinya mau lebih, nyaman, ya itu masuk ke reksadana saham, ya, ya kan. Tapi kalau emang lebih, risk profile lebih, meningkat, masuk ke saham. Tapi sahamnya pun harus benar-benar dipilih. Yang tadi saya katakan BCA bisa masuk, ya ya kan, untuk meniadakan kekhawatiran tentang bank BUMN, ya ya kan. Lalu juga tadi kita sebut ada Charles Pokpan, Java, Ultra Jais, Cimori, ICBP, lalu perusahaan-perusahaan apa namanya, berbasis atau berpenghasilan, US dollar. US dollar seperti mungkin, CPO mungkin seperti itu Ya bisa masuk ya kayak ya seperti, SSMS bisa sebagai ya ya contoh gitu loh, Pak, ya ya. ya. Atau mungkin kalau menurut saya adalah, infrastruktur yang memang benar-benar dia itu, kebal terhadap resesi. Kayak Mmm, seperti jasa marga, ya kan. oh, ya Mau ada resesi apa nggak resesi, ya kan, ya tetap itu akan orang menggunakan apa, jalan raya, jalan ya tol. ya. Atau mungkin yang lebih basic lagi, lebih defensif lagi ada apa, emiten-emiten rumah sakit, Pak. Oh, Seperti Hill, ya ya kan, ya lalu juga apa namanya,
mungkin emiten rumah sakit lainnya, itu juga, bisa menjadi salah satu, pilihan. Bagaimana dengan obat-obatan seperti Kalbe Farma gitu? Kalbe Farma di-consider juga sebagai defensif, Pak. Jenis Walaupun mungkin kita mesti hati-hati terhadap, nilai tukar karena kan sebagian mereka tuh, impor, Pak, bahan oh, bakunya, iya ya. iya. Tapi kayak seperti rumah sakit, jalan tol, dan tadi beberapa saham Mhm. itu benar-benar defensif, apalagi kita sekarang mau hari raya, Pak, gitu loh, Iya iya gitu iya loh. iya. Dan kalau kayak seperti jasa marga kan dia cash and carry, ya kan, Iya itu iya. deposito, apa namanya, nggak ada uang di dalam, kita punya e-tol itu nggak akan bisa lewat. Itu benar-benar nggak ada resiko menurut saya sih, Iya kecuali, apa namanya, terjadi bencana alam gitu loh, Pak. iya. Nah itu. Kemudian saya mau tanya satu hal yang mungkin sedikit sensitif nih, yaitu kan Pak Edwin kan sempat jadi VP-nya TLKM. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau TLKM yang Iya. saat ini harganya dari Bapak, jadi VP nih udah diskon berapa ya? 40% ada kali? Iya, waktu, saya jadi VP itu harga Telkom, di 4 ribuan Pak, atau Iya market cap-nya 400 triliun kan. iya Sekarang itu kan harganya 2.400-an 2.400 berarti kan 250 triliun, berarti iya terdiskon ya 160 triliun, iya ya kan. iya. Iya, Gede loh Pak itu, hah? gede loh. Gede banget Pak, gede banget. Jadi menurut saya begini Pak ya, ini bicara pendapat pribadi ya. Iya, Jadi, apa namanya, kalau saya bicara dengan beberapa, investor juga, nah dulu kan kita ada namanya program, waktu kita mau melakukan spin-off, IndiHome masuk ke apa, ke, Telkomsel, kita ketemu dengan beberapa investor, kita mengatakan ada program Five Bold Moves tersebut, betul ya Bapak betul. masih ingat ya. Jadi B2C-nya masuk ke Telkomsel, diharapkan B2B-nya di Telkom Group itu jalan. Iya Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah masalah apakah sudah ada produk, iya kan, atau mungkin sudah, apa namanya, sudah ada, istilahnya action, ya bagaimana untuk meningkatkan B2B tersebut. Karena itu sebetulnya marketnya gede banget, ya kan. Itu pertama, Pak. Lalu kedua, bagaimana bisnis-bisnis usaha lain gitu loh, di luar daripada, connectivity tersebut gitu loh, kayak misal data center dan segala macam, ya iya. kan. Ketiga, yang membuat market itu agak kaget itu adalah waktu apa, di tahun lalu itu adalah apa namanya, dan kemarin itu di Pensiun apa, dini. masalah ERP, Early Retire Program 1,2 triliun, ya Iya, kan. Lalu, selanjutnya adalah waktu kita bicara dengan investor, kita mengatakan agar terjadi efisiensi, mmm, ya. Nah, sekarang efisiensinya tuh sudah sejauh seperti apa, ya mhm, kan, gitu loh, Pak. Lalu juga kita mengatakan dulu kita akan mendapatkan, apa namanya, kombinasi antara, seluler dengan fixed wireless itu nanti akan mendapatkan banyak tambahan, subs baru, pelanggan baru. Nah, itu iya, bagaimana kelanjutannya, mmm. ya kan? Tapi Jad dengan kondisi hal-hal yang tadi Bapak katakan, kira-kira menurut analisa Pak Edwin, ini sisi analisa Pak Edwin karena tahu ya sedikit tahu lah iya ya, iya di masa lalu tapi bukan sekarang, iya itu kira-kira dengan harga sekian nih murah atau saatnya masuk atau kalau bagi yang sudah pegang gimana nih, hold atau bagaimana? iya. Atau Jadi buy? ya, Atau jadi averaging down? kalau kita bicara valuasi, memang sudah hampir mencapai 2 standard deviation, ya Mmm, kan. Tetapi, nah ini mesti kita kaitkan lagi, bagaimana terkait dengan conviction growth-nya. Iya mmm, kan? Nah, growth dari Telkom itu akan dari mana? Iya kan? iya Karena pertanyaan orang selalu adalah, bagaimana tentang ARPU, bagaimana tentang, subscriber. Dan iya itu iya seperti, dua sisi mata uang. iya, Kalau kita mau naikin, apa namanya, net profit, ya kan, kita harus naikkan, ARPU, berarti kita akan mengorbankan subscriber. mmm, Tapi kalau misalnya mau naikin subscriber, kita harus menurunkan daripada ARPU, kartu, iya, dan itu akan sacrifice daripada apa? Dari net income, profit. iya, Nah itu. betul, Nah itu. Jadi apa namanya, bagaimana nih, terkait dengan hal tersebut gitu loh, Pak. iya iya iya, Jadi jadi pertanyaan orang adalah sederhana, sumber pertumbuhan daripada Telkom itu dari mana nantinya? mmm. Jadi menurut Pak Edwin secara harga sudah Minus minus 2 dua standar standar deviasi. deviasi. Jadi harusnya dalam hal ini murah dong. Murah. Cuman apakah kemudian bisa growth atau tidak, Nah itu itu. akan menentukan Yes. harganya dia akan kembali ke 4.000 Iya atau agak berat tuh menuju ke sana. iya Seperti itu ya? iya. Oke, Itu Pak, kira-kira ya. Pak. Oke Pak Edwin, terima kasih atas waktunya. Sadar udah waktu berjalan cukup lama. Terima kasih sangat banget untuk insight-nya. Semoga bermanfaat buat sobat sip semua. Oke,
Terima Terima kasih kasih Pak banyak Edwin. Pak, udah Iya, diundang lagi di podcast Bapak, semoga terus bertambah subscriber dan terus maju Pak, iya, dalam terima usaha kasih Pak Makasih Edwin. Pak. Iya. Oke Sobat Sip, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.